Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami sebagai kelompok 5 yang terdiri dari 4 orang akan membahas materi mengenai konsep, prinsip, dan karakteristik sistem ekonomi Islam. Topik ini penting untuk dipahami karena sistem ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga menekankan nilai normal, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi. Pembahasan kami meliputi definisi ekonomi Islam dan ekonomi konvensional sebagai dasar perbandingan. Yang kedua, karakteristik ekonomi Islam. Yang ketiga, fondasi serta pilar-pilar yang menopangnya. Yang keempat, tujuan ekonomi Islam. Dan yang kelima, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, hingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam aktivitas ekonomi. Melalui video ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang runtut dan mudah dipahami mengenai bagaimana sistem ekonomi Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Definisi perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang berbasis prinsip-prinsip sistem pasar yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Dalam sistem ini, mereka menganggap keuntungan adalah tujuan utama dalam setiap aktivitas ekonomi dan individu, dan perusahaan dianggap sebagai pelaku utama dalam sistem ini. Sedangkan ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengacu pada prinsip-prinsip agama Islam, hukum syariah, serta kemandirian. Dalam dua sistem ini, mereka mempunyai tujuan yang dicapai. Yang pertama, sistem ekonomi konvensional bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan, sedangkan ekonomi syariah bertujuan untuk keadilan sosial dan kemandirian. Dan saya akan menjelaskan perbedaan utama dalam sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah. Yang pertama, dari sumber hukum. Ekonomi konvensional didasarkan pada hukum sistem pasar yang bersifat flat, dibuat oleh manusia. Sedangkan ekonomi syariah didasarkan pada hukum Allah yang mencantumkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, tujuan ekonomi. Ekonomi konvensional bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam produktivitas yang tinggi. Sedangkan ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ketiga, sistem perbankan. Ekonomi syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan ekonomi konvensional menggunakan sistem riba atau bunga sebagai sumber pendapatannya. Yang keempat, sistem kepemilikan. Ekonomi konvensional menganut sistem kepemilikan individu, di mana setiap individu memiliki hak atas kepemilikan aset yang dimiliki. Sedangkan ekonomi konvensional menganut kepemilikan bersama, di mana semua aset tidak boleh dimiliki oleh satu individu, tetapi harus dibagi dengan masyarakat lainnya. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan tentang karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam tentunya memiliki cirinya sendiri jika dibandingkan dengan karakteristik ekonomi konvensional pada umumnya. Beberapa di antaranya ditegakkan sistem prinsip ekonomi ketuhanan yang menekankan bahwa segala sesuatu bentuk materi bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa karakteristik ekonomi Islam. Di sini ada 7 macam. Yang pertama, menggunakan sistem bagi hasil. Yang kedua, menggabungkan nilai spiritual dan material. Yang ketiga, memberikan kebebasan ajaran agama sesuai ajaran Islam. Yang keempat, mengakui kepemilikan multijenis. Yang kelima, terikat akidah, syariah, dan moral. Yang keenam, menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Yang ketujuh dan yang terakhir, memberikan ruang pada negara dan pemerintah. Selanjutnya adalah ekonomi Islam. Ekonomi Islam dibangun di atas pandangan hidup Islam, yaitu world view of Islam, yaitu bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk ekonomi harus berlandaskan pada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama manusia dan alam. Tujuannya untuk mencapai falah, yakni kesejahteraan dunia dan akhirat. Lalu di dalam ekonomi Islam terdapat 4 fondasi ekonomi, yaitu akidah,
yang merupakan fondasi utama dari segala aktivitas manusia. Segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur segala aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan. Ketiga, ada akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sama manusia. Yang keempat, ada ukhuwah atau kesetiakawanan, yaitu prinsip persaudaraan dalam menata interaksi sosial yang diarahkan pada harmonisasi kepentingan individu. Lalu kita masuk ke dalam pilar ekonomi Islam. Di dalam pilar ekonomi Islam berdiri di atas fondasi akidah, syariah, dan akhlak dan ukhuwah yang berguna sebagai penyangga tujuan ekonomi. Yang pertama ada pilar keadilan, yaitu memayungi segala aktivitas yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Yang kedua ada pilar keseimbangan, yaitu sebagai penyimbang antara aspek material dengan spiritual dalam segala aktivitas ekonomi. Yang ketiga ada pilar kemaslahatan, yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individu dan kolektif. Tujuan ekonomi Islam tidak dapat dilepas dari tujuan diciptakannya manusia, karena kegiatan ekonomi itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia. Ekonomi Islam juga bertujuan membentuk ikatan sosial yang erat berdasarkan rasa persaudaraan, sehingga distribusi pendapatan dapat merata. Dalam hal ini, setiap individu didukung oleh kebebasan dalam mencapai atau mencari sumber uang yang penting sesuai dengan prinsip Islam. Di dalam Islam, pencapaian tujuan ekonomi selaras dengan tujuan syariat Islam, yaitu maqasid syariah, atau mencapai maslahat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat, yaitu hayatan thayyiban. Hayatan thayyiban ini dapat tercapai dengan melakukan segala aktivitas yang dapat menimbulkan terjadinya kemaslahatan dan menghindarkan segala hal yang dapat menimbulkan mafsadah bagi manusia. Tujuan akhir penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan falah atau kesejahteraan bagi masyarakat secara umum. Falah itu sendiri adalah kesuksesan hakiki berupa pencapaian kebahagiaan dari segi material dan spiritual, serta tercapainya kesejahteraan di dunia dan di akhirat, seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 201 yang artinya, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka." Menurut Syatibi, maslahat dasar bagi manusia terdiri dari 5 hal, yaitu pertama ad-din atau agama, kedua an-nafs yaitu jiwa, ketiga intelektual atau al-aql, keempat an-nasl keluarga atau keturunan, dan kelima yang terakhir yaitu al-mal atau kekayaan. Kemaslahatan dalam ekonomi Islam dapat terjadi apabila 4 hal-hal berikut terwujud. Pertama, ada kesejahteraan ekonomi dengan berpegang teguh pada norma moral. Kedua, ada persaudaraan dan keadilan. Ketiga, ada kesetaraan distribusi pendapatan. Keempat, ada kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial, yaitu seperti mementingkan kepentingan orang banyak, lalu menghindari mendorot, dan ketiga, tidak melakukan kerugian yang lebih besar untuk menghindari kerugian yang lebih kecil. Dan selanjutnya ada nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Di dalam pelaksanaannya, ekonomi Islam itu dibangun berdasarkan nilai-nilai tersendiri yang terintegrasi dalam setiap kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama, kepemilikan Allah SWT secara absolut. Kedua, berusaha dengan berkeadilan. Ketiga, kerjasama dalam kebaikan. Dan yang terakhir yaitu pertumbuhan yang seimbang. Prinsip dasar ekonomi Islam. Dalam pandang Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap aktivitas ekonomi akan bernilai spiritual apabila dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan ketentuan syariat. Ekonomi Islam dibangun atas dasar tauhid, keadilan, dan keseimbangan, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik mutlak seluruh sumber daya, sedangkan manusia berperan sebagai khalifah yang bertanggung jawab dan mengelolanya.
Dalam prinsip pertama, yaitu Tauhid. Tauhid merupakan fondasi utama ekonomi Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus dilandasi ketaatan kepada Allah. Manusia tidak bebas mengeksploitasi harta karena hakikatnya semua adalah milik Allah. Dengan prinsip tauhid, kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi pada pencapaian falah, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada prinsip yang kedua, yaitu keadilan. Ekonomi Islam menuntut agar setiap transaksi berjalan secara adil tanpa merugikan pihak lain. Oleh karena itu, Islam melarang praktik riba, gharar, dan maisir karena mengandung unsur ketidakadilan dan ketidakpastian. Keadilan juga diwujudkan melalui pemerataan distribusi kekayaan seperti zakat dan mekanisme sosial lainnya. Kemudian, prinsip yang ketiga adalah larangan riba, gharar, dan maisir. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kejujuran, kepastian, dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Dari prinsip ini lahir sistem keuangan syariah yang menggunakan mekanisme bagi hasil, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Prinsip yang keempat adalah kesejahteraan sosial atau maslahah. Seluruh kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan menghindari kerusakan. Ekonomi Islam tidak hanya berpihak pada kepentingan individu, tetapi juga memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat melalui sistem zakat, infak, dan wakaf. Selanjutnya, prinsip yang kelima adalah tolong-menolong atau ta'awun. Prinsip ini mendorong terciptanya solidaritas sosial dalam kehidupan ekonomi. Masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk saling membantu, sehingga tidak ada individu yang terpinggirkan secara ekonomi. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu transparansi dan akuntabilitas. Islam menekankan keterbukaan dan tanggung jawab dalam setiap transaksi ekonomi. Setiap pelaku ekonomi tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kejujuran dan amanah menjadi nilai utama. Dengan demikian, prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, beretika, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang menyeluruh, yang mengintegrasikan aspek ekonomi dengan nilai-nilai spiritual dan etika, dengan fondasi yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta ditopang oleh pilar, prinsip, dan nilai yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. Melalui pemahaman terhadap definisi, karakteristik, tujuan, serta prinsip dasar ekonomi Islam, diharapkan kita dapat melihat perbedaannya dengan sistem ekonomi konvensional dan memahami relevansinya dalam menjawab permasalahan ekonomi modern. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.